Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Sorry nih agak telat, tapi seperti biasa setiap kali episode Tensura selesai, Wong Anime akan membuat video pembahasan mengenai episode tersebut. Dan pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas episode terakhir dari kur pertama, atau dengan kata lain Tensura Season 2 episode 12. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Sebelum Wong Anime membahas mengenai episode ini terlebih jauh, Wong Anime akan memberikan beberapa catatan, terutama kepada pembaca manga. Lagi-lagi pembaca manga banyak yang kecewa dengan episode ini, sama seperti episode-episode yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini Wong Anime kembali akan menegaskan bahwa anime tidak pernah sekalipun mengadaptasi dari manga. Sekali lagi, tidak pernah. Animenya sendiri mengadaptasi light novel dan akan sangat salah kalau kalian mengharapkan kalau animenya akan sangat mirip dengan manga. Namun alasan yang paling besar kenapa animenya tidak akan mungkin sama dengan manganya adalah karena tanggal rilis manga Tensura dilakukan hampir bersamaan dengan anime. Sedangkan manganya sendiri hanya rilis per chapternya sebulan sekali. Dengan jangka waktu rilis berkala yang sangat lama dari manga biasanya, maka kemungkinan besar manga dan animenya akan tayang dalam keadaan saling menyusul. Sehingga apabila anime Tensura mengadaptasi dari manga, kemungkinan anime season 2-nya tidak akan mungkin tayang sekarang. Dengan kata lain, kalian mesti menunggu beberapa tahun. Kalau kalian membaca chapter terbaru dari manga Tensura, maka kalian pasti tahu kalau chapter terbaru yaitu chapter 82 yang Wong Anime bahas di video kemarin adalah chapter yang merupakan konten dari season 2 part 2. Coba pikirin deh, gimana caranya konten anime season 2 harus sama dengan manga padahal manga keluar hampir bersamaan daripada anime season 2-nya sendiri. Dengan kata lain, konten anime season 2 yang telah selesai saat ini tidak mungkin mengadaptasi manga yang bahkan baru ada di pertengahan konten season 2 sekarang. Jadi ngerti ya kenapa sangat tidak masuk akal kalau anime harus mengadaptasi manga. Dan mengenai cut konten atau bagian-bagian yang terpotong di episode kemarin, banyak yang protes baik itu dari kalangan pembaca light novel ataupun pembaca manga mengenai konten yang tidak ditambahkan di episode kemarin. Oke, pertama mari bicara mengenai masalah durasi. Anime Tensura ini adalah anime yang tidak ditayangkan dengan durasi panjang seperti Re:Zero yang ditayangkan dengan jatah waktu 29 menit 29 detik tanpa ada yang komplain seorang pun. Namun berbeda dengan Re:Zero, Tensura hanya memiliki jam tayang sekitar 24 menit. Dan itu pun Tensura masih menayangkan opening dan ending, berbeda dengan Re:Zero. Hal ini menyebabkan tidak semua konten di light novel bisa dimasukkan di anime, apalagi kalau manga. Salah satu scene di anime yang banyak dari kalian tidak habis pikir tidak ditayangkan di animenya adalah scene di mana Benimaru dan Rimuru mencoba masakan Shion. Karena scene ini merupakan salah satu scene paling penting pasca kebangkitan Shion dari kematian, karena scene ini mengungkap skill baru yang dimiliki oleh Shion setelah dia dibangkitkan. Namun banyak dari kalian kecewa karena ternyata scene ini tidak ditampilkan di episode kemarin. Tapi menurut Wong Anime sendiri, scene ini bukannya tidak ditampilkan di animenya. Namun menurut Wong Anime, scene ini akan ditampilkan di part 2 atau core selanjutnya karena masalah durasi tersebut. Lagian, setahu Wong Anime, Shionnya masih belum kembali dari dapur kan di episodenya. Jadi kemungkinan scene memakan makanan Shion ini akan dilakukan di episode selanjutnya. Oke, Wong Anime sudah mengeluarkan unek-unek Wong Anime mengenai adaptasi manga dan light novel. Sekarang, ayo kita lanjut ke pembahasan konten animenya. Season 2 episode 12 ini memiliki vibe atau getaran yang berbeda dari 2 episode sebelumnya, karena episode sekarang ini adalah episode aftermath dari pertempuran sebelumnya, atau dengan kata lain, episode epilog yang menunjukkan apa yang terjadi pasca pertempuran, sehingga pastinya akan terlihat berbeda dengan episode 10 dan episode 11. Episode ini dimulai dengan sedikit flashback dari saat Rimuru dan Benimaru melakukan rapat sebelumnya. Untuk mengatasi kemungkinan kalau Rimuru mengamuk dan berubah kepribadian setelah dirinya berevolusi menjadi True Demon Lord, Benimaru kemudian memberikan sebuah password dengan lebih dari 8 karakter.
Password ini tidak hanya password berkekuatan luar biasa, namun juga mengandung karakter yang tidak bisa dideteksi oleh keyboard manapun. Password yang diberikan oleh Benimaru ketika Rimuru keluar dari ruangan rapat adalah rasa masakan Shion kayak tai. Nah, pas Rimuru bangun yang kebetulan saat itu ada di atas pangkuan Shion, si Benimaru ini dengan tengilnya langsung mengingatkan kepada Rimuru tentang password dengan karakter-karakter terlarang tersebut. Yang mana kita tahu kalau mengatakan password berkarakter berat tersebut di hadapan Shion sama saja dengan bunuh diri. Si tengil Benimaru ini bukan cuma bikin Rimuru terdesak, tapi juga malah nambahin kalau Rimuru kangen masakan Shion ketika Shion masih belum bangun kepada Shion, yang tentu saja membuat Shion moodnya langsung naik ke angkasa. Tapi sebelum Rimuru di skakmat, Rimuru akhirnya minta bantuan sekutu dan teman paling terpercayanya, yaitu Raphael, yang ketika ditanya oleh Rimuru apa jawaban yang paling tepat atas pertanyaan ini, Raphael langsung jawab, nggak ada. Lihat kan betapa bisa diandalkannya Raphael ini? Dia benar-benar partner sejati. Dia berhasil mentroll Rimuru setelah sebelumnya Raphael mengatakan kalau tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Walaupun begitu, Raphael pada akhirnya menyarankan kepada Rimuru untuk menjawab dengan jawaban ini untuk menghindari kematian. Oh iya, password yang Benimaru bikin kalau nggak salah, masa kasihan kayak tadi. Dengan nada ceria, dan ini membuat posisi berbalik. Sekarang ini Benimaru yang tidak lagi menunjukkan ketengilannya karena dia berada dalam keadaan skakmat, berdiri terpaku sambil memandangi Rimuru. Sambil Shion meninggalkan Benimaru yang bersemangat untuk memasakkan makanan terbaiknya untuk Benimaru, dia berdiri melamun sambil meratapi nasibnya yang telah ditinggalkan oleh teman-temannya. Benimaru tahu kalau sekarang ini poison resistance alias ketahanan racun miliknya tidak akan terlalu berguna. Dan dia tahu kalau Shion mengatakan kalau makanannya akan membuat perutnya meledak, maka perut Benimaru akan secara harfiah benar-benar meledak setelahnya. Dan saat itu ketika angin berhembus, Benimaru pun menyadari akan nasibnya yang naas tidak lama lagi. Oh, satu lagi, adegan paling memorable di episode ini, Shuna di-buff di gambar ini. Nah, setelah adegan slice of life tidak jelas yang memang normal terjadi di anime Tensei Shitara Slime Dataken ini, sekarang kita kembali ke pembahasan yang serius dari anime yang satu ini. Sekarang ini, Three Musketeers alias tiga lycanthropy yang membawa para pengungsi dari negara binatang Yurazania telah tiba di negara Tempest. Rimuru yang sebelumnya telah mendengar mengenai serangan sepihak Milim terhadap Yurazania, akhirnya bisa mendengarkan keterangan lengkap dari orang-orang yang mengalaminya langsung. 10 hari sebelumnya, atau dengan kata lain beberapa saat sebelum Rimuru kembali ke Tempest, Milim telah mendeklarasikan kalau dirinya menyatakan perang terhadap Yurazania dan dalam 1 minggu, Milim akan kembali untuk menghancurkan Yurazania. Raja Iblis Carrion pun kemudian menanyakan kemungkinan kemenangannya kepada Fobio yang kita tahu kalau di season 1 dia telah menghadapi Milim dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk normalnya dan dalam bentuknya yang telah menjadi Charybdis. Melalui pengamatan Fobio ini, Fobio pun mengetahui dengan pasti kalau tingkatan Milim dan Raja Iblis Carrion sangatlah jauh berbeda. Mendengar hal ini, Carrion langsung menyuruh Sofia, Alphys, dan Fobio untuk mengawal para penduduk negara Yurazania ke negara Tempest karena bisa dipastikan kalau Yurazania akan menjadi medan tempur. Saat ini Milim mendeklarasikan perang seorang diri. Dengan kata lain, dia tidak akan membawa para anak buahnya, yaitu para penyembah naga, untuk menyerang Yurazania dan hanya menyerang seorang diri. Hal ini merupakan kabar buruk karena ini berarti Milim akan menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Setelah 1 minggu, Milim pun akhirnya datang dan Carrion pun pada akhirnya menghadapinya. Carrion lalu menggunakan unique skillnya yaitu Royal Beast Transformation yang membuat seluruh tubuhnya berubah ke dalam bentuk hewan buas hibrid. Dengan kekuatan besarnya tersebut, Carrion berhasil memaksa Milim untuk memasuki battle mode dan membuat Milim harus memakai baju zirah dan pedang Tenma yang dia miliki. Dengan serangan Drago Buster-nya ini, Milim pun kemudian menyapu seluruh pemukiman ibu kota negara Carrion bersamaan dengan 2 buah gunung yang terkena serangan ini. Namun setelahnya yang paling menentukan dari pertarungan ini adalah ikut campurnya Frey sang Ratu Langit dalam pertempuran tersebut dan kemudian menusuk Carrion dari belakang.
Rimuru yang mendengarkan peristiwa ini dengan seksama merasa heran akan apa yang terjadi. Milim adalah Raja Iblis yang paling to the point. Dia tidak menyenangi taktik-taktik curang dan murahan. Apabila dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Apabila dia ingin menghancurkan sesuatu, dia akan melakukannya. Sehingga Rimuru merasa sangat aneh ketika mendengar Frey tiba-tiba ikut campur dalam pertarungan antara Milim dengan Carrion, dan Milim tidak marah sama sekali. Namun kemudian Fobio yang menyaksikan pertarungan antara Milim dan Carrion menyebutkan fakta lain. Frey yang telah mengalahkan Carrion justru tidak pergi ke arah wilayahnya, yaitu negara Herpi Fulbrosia, ataupun ke wilayah Milim, yaitu ibu kota negara yang hilang. Namun dia justru malah pergi ke negara G-Staff yang merupakan wilayah Raja Iblis Clayman. Rimuru langsung mengetahui mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa di balik semua hal yang terjadi di negara Eurazania. Dan dia pun menyelesaikan pertemuan antara dirinya dengan para bawahan Carrion tersebut. Nah, di sini ternyata setelah pembantaian Rimuru atas 20.000 pasukan Falmouth, masalah tidak langsung selesai. Dia memiliki beberapa masalah utama yang akan menjadi masalah besar di masa depan. Masalah pertama tentunya yang paling Rimuru pikirkan dengan sungguh-sungguh adalah skema licik Clayman. Dengan Milim dan Frey yang ada di pihak Clayman, maka kemungkinan terburuknya adalah Rimuru harus menghadapi 3 Raja Iblis sekaligus. Masalah kedua adalah masalah pembersihan kerajaan Falmouth pasca peristiwa dibantainya 17.000 pasukan Falmouth dengan rajanya yang ada di dalam tahanan negara Tempest. Kita tahu sebelumnya kalau Rimuru sudah merencanakan supaya Yomu bisa dijadikan raja kerajaan Falmouth, dan skema selanjutnya masih belum ada dalam bayangan Rimuru, terutama jika berita mengenai Rimuru yang membantai seluruh pasukan Falmouth tersebar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, yang terakhir adalah mengenai Hinata Sakaguchi dan Gereja Barat. Gereja Barat ini pada dasarnya adalah entitas atau organisasi lintas negara yang bahkan mampu mengorganisasi pasukan besar untuk melakukan penyerangan internasional tanpa dihentikan oleh satupun negara-negara barat. Dan di tengah pikirannya ini, si iblis hitam yang Rimuru panggil kemudian mendatanginya. Seperti yang kita tahu, Rimuru adalah orang yang santai dan memang lepas ketika berbicara, sehingga kadang dia agak kurang sadar ketika dirinya menyinggung seseorang. Kalimat pertama yang Rimuru katakan ketika dia melihat iblis hitam adalah menanyakan, "Kau siapa?" Kalau situ pernah bertemu seseorang sebelumnya, ngobrol sama dia, terus ternyata beberapa hari kemudian orang tersebut gak inget siapa kita, itu pasti sakit banget. Itu berarti keberadaan kalian gak signifikan dalam kehidupan orang tersebut. Nah, pernyataan ini seperti yang kita tahu bikin Diablo hampir mewek. Setelahnya Rimuru juga malah bilang ke iblis hitam tersebut, "Kau masih di sini?" dengan tenangnya. Padahal kata "masih" di kalimat ini, garis bawah ya, kata "masih" menunjukkan kalau Rimuru mengusirnya dengan sangat halus. Tapi ya karena dia iblis primordial, dia ngerti maksud Rimuru apa. Dan terakhir Rimuru mengatakan, "Kau boleh pulang dengan santainya." Itu menjadi combo terakhir yang membuat iblis tersebut benar-benar KO. Pada akhirnya, iblis tersebut kemudian mengingatkan janji Rimuru untuk menjadikan Diablo bawahannya. Dan Rimuru pun akhirnya menamainya dengan nama Diablo yang diambil dari nama mobil sport Lamborghini Diablo. Ingat ya, diambil dari nama mobil. Di manga ini nggak ada karena adanya cuma di light novel doang. Setelah ini jangan ada yang protes lagi masalah penamaan Diablo. Nah, pasca penamaan Diablo ini, Rimuru kemudian diberikan oleh Raphael sebuah solusi untuk mengatasi satu dari 3 masalah yang Rimuru pikirkan, yaitu mengenai Gereja Barat dan negara-negara Barat. Si jenius Raphael Sensei akhirnya memberikan jawaban atas kekhawatiran Rimuru ini, yaitu naga sendiri Wibodora. Yap, segel dari Unlimited Imprisonment dari Veldora telah berhasil dianalisis, dan naga kocak yang satu ini pada akhirnya berhasil dibebaskan. Walaupun scene pembebasan Wibodora ini hanya terjadi cukup sebentar dan hanya terjadi beberapa detik saja di akhir, tapi tenang saja, naga sundere kemungkinan akan muncul di Tensura Nikki 6 April nanti. Jadi kalian para penggemar naga kocak yang satu ini jangan khawatir, oke? Baiklah semuanya, itulah pembahasan Wong Anime atas episode terakhir dari Tensura Part 1 ini. Sekali lagi Wong Anime tekankan ya, bersyukurlah anime Tensura merupakan adaptasi dari light novel. Karena kalau seandainya animenya merupakan adaptasi dari manga yang terbit per chapternya 1 bulan sekali itu, kalian mungkin mesti menunggu 1 tahun lagi hanya untuk mendapatkan season 2-nya. Dan dengan pembebaran fakta tersebut, Wong Anime mengakhiri videonya.
Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.